Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Puput Saraswati. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang teknik lobby. Apa sih lobby? Sebelum memulai ke teknik lobby, kita mau beranjak ke pengertian dulu ya. Apa sih pengertian dari lobby? Lobby merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi, orang yang memiliki kedudukan atau jabatan di organisasi dan pemerintahan, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri, organisasi maupun perusahaan. Jadi, lobby ini merupakan aktivitas komunikasi seperti kayak kita berkenalan nih sama orang atasan di perusahaan kita. Kenapa sih kita kenalan? Bukan masalah buat caper atau kayak gimana, tapi kita itu membangun citra diri kita gitu, supaya pemimpin perusahaannya itu saat tahu bahwa kemampuan kita itu baik, terus kita juga dapat dipercaya dan diandalkan kayak gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu kita dilanda sebuah masalah pun pasti bakal dipertimbangin gitu. Nah kayak gitu. Terus contohnya lagi lobby itu kayak kalau kita itu lagi kenal lah sama teman baru gitu, kan kita pasti kayak kenalan terus nyeritain, tanya-tanya tentang kehidupan dia biar hubungannya tuh semakin erat kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu teknik komunikasi yang digunakan dalam lobby. Ada empat teknik komunikasi yang digunakan dalam lobby. Yang pertama yaitu teknik komunikasi informatif. Yang kedua yaitu teknik komunikasi persuasif. Yang ketiga teknik informasi instruksi, dan yang keempat teknik informasi manusiawi. Yang selanjutnya yaitu tujuan lobby. Apa sih tujuan lobby itu? Apakah penting bagi kita mahasiswa? Nah, lobby itu penting buat kita sebagai mahasiswa. Dan lobby mau melakukan sesuatu hal sesuai si pelobby. Yang kedua yaitu agar sasaran mau terbuka dan melakukan kerjasama dengan pelobby. Yang ketiga yaitu terjadi hubungan yang lebih menyenangkan ke arah pertemanan, bukan sekedar hubungan bisnis. Yang keempat, menciptakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan, saling mempercayai, saling menghargai dari pihak-pihak yang telah dilobi. Yang kelima, berdiskusi dalam sebuah pencarian solusi dan mampu bekerja sama yang saling menguntungkan. Jadi tujuan lobby ini kayak lebih meyakinkan, kayak kita itu melakukan lobbying ini gunanya itu buat membangun kepercayaan orang yang akan kita lobby ini, supaya mereka itu percaya gitu. Yang selanjutnya yaitu fungsi lobby. Fungsi lobby ini yaitu yang pertama melindungi kepentingan organisasi, lembaga bisnis ya, dengan membuka komunikasi pada pihak pengambilan keputusan. Yang kedua, membangun koalisi dengan organisasi-organisasi lain. Nah, teknik lobbying ini bisa digunakan juga untuk membangun koalisi kayak atau membangun suatu hubungan antar organisasi. Misal nih, kita di Himika, terus mau bikin acara, tapi kita kekurangan orang. Nah, kita itu bisa karena kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan melakukan lobbying ke BEM atau organisasi-organisasi lain di kampus, kita tuh bisa melakukan open recruitment itu ke mereka. Kayak kita itu menawarkan gitu, mereka tuh mau nggak sih buat ikut acara ini atau berpartisipasi dalam acara ini kayak gitu. Yang ketiga yaitu mewujudkan rasa toleransi antar pelaku komunikasi dalam organisasi maupun institusi. Yang selanjutnya yaitu
mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Jadi ketika kita melakukan lobbying ini, kita juga bisa sekaligus untuk melakukan analisis terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi ketika nanti negosiatornya ingin bernegosiasi dengan perusahaan tersebut, kita sudah memiliki data-datanya kayak gitu. Jadi kita lebih siap untuk berargumen. Terus dalam lobbying ini ada juga komponen-komponen lobbying. Yang pertama yaitu pelobi. Lobby ini adalah orang yang melakukan lobbying. Terus yang kedua yaitu pesan. Pesan ini merupakan isi atau apa sih yang ingin isi percakapan yang ingin kita utarakan untuk melobi. Yang terakhir yaitu orang yang dilobi, yaitu sebuah perusahaan, organisasi, maupun instansi atau pemerintahan. Yang terakhir, efek. Efek ini merupakan respon yang diberikan oleh perusahaan, organisasi setelah kita melakukan lobbying. Apakah mereka menerima kita dengan baik atau malah mereka kayak mengacuhkan kita. Misalnya nih, saya sebagai perwakilan dari organisasi Himeka melakukan lobbying ke pembicara kayak Jerome Pauline gitu. Nah, setelah melakukan lobbying, pembicaraan, nah, Mas Jerome ini memberikan feedback atau umpan balik ke saya atau sebagai perwakilan Himeka ini secara baik. Mas Jerome ini mau untuk kayak dia mau diundang, mau menghadiri, kayak mau ngobrol lebih lanjut kepada pihak selanjutnya, pada si acaranya, tentang membahas jadwal, schedule, dan lain-lain, karena dia mau diundang menjadi pembicara dalam webinar yang kita lakukan kayak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu perbedaan lobby dan negosiasi. Kalau dilihat sendiri, lobby ini merupakan tahapan pendekatan terhadap orang-orang yang berdekatan dengan suatu permasalahan. Nah, terus lobby ini memiliki fungsi sebagai membuka jalan negosiasi. Sedangkan negosiasi ini yaitu proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang mulanya memiliki pemikiran yang berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi ini juga memiliki fungsi untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama, mengubah pendapat orang lain, meyakinkan pihak lain, dan menghindari konflik. Jadi, negosiasi itu bisa digunakan sebagai alat atau sebagai jalan media untuk menghindari sebuah konflik. Nah, negosiasi ini bisa diawali dengan negosiasi ini bisa berjalan jika diawali dengan baik, jika diawali dengan lobbying. Tapi dalam kita melakukan lobbying, etika atau nama kita itu juga harus bisa menjaga etika kita. Karena apa? Ketika kita berperilaku sopan, terus kita menggunakan tutur kata yang baik, terus kita juga rapi, terus asik, tapi masih menghormati orangnya itu, pasti hal itu akan membuat citra kita itu lebih baik. Jadi perusahaan atau organisasi yang dilobi oleh kita itu percaya bahwa kita itu ini nih mampu, mereka itu sopan gini. Jadi dalam teknik lobby ini apa itu namanya, citra diri kita itu harus dibangun dengan baik agar kita mendapatkan hasil yang baik kayak gitu. Terus contoh lobby yang selanjutnya yaitu kayak gini. Misal nih, saya besok semester 6 mau magang. Tapi saya mau masuk ke perusahaan Shopee nih.
Terus tapi saya nggak punya kenalan atau relasi yang bekerja di Shopee. Terus saya kan bingung mau tanya-tanya ke siapa. Nah, saya itu akhirnya buka buka web Shopee atau akun Shopee di LinkedIn. Terus saya lihat nih di profil siapa sih karyawan-karyawan di sana. Terus kemudian saya melihat HRD-nya ada akun LinkedIn-nya di sana. Terus kemudian saya mengirimkan email perkenalan diri ke pihak HRD-nya. Nah, terus kemudian saya untuk melamar di Shopee itu. Jadi ketika itu tuh sudah masuk ke lobby karena saya sudah melakukan pendekatan kepada HRD-nya. Otomatis kalau dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat di sosial media yang sekarang sering sosial media itu tuh mereka yang mempunyai LinkedIn terus melakukan kayak pendekatan melalui email kayak gitu di LinkedIn atau di HRD itu mereka tuh lebih banyak dinotis oleh HRD di perusahaan-perusahaan besar gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.